إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين كلهم وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والشهداء إن الله يقدس أرواحهم في الجنة ثم إلى حضرة روح آبائنا وأمهاتنا وأخواننا جداتنا لمشايخنا ولمعلمينا ولمن علمنا ولمن أوصانا بالدعاء ومن أوصانا إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para ustaz, yang saya hormati jamaah salat maghrib di Masjid Islamic Center Kota Balikpapan yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhanya pada kesempatan malam ini kita dapat hadir dan melaksanakan kegiatan salat berjamaah di Masjid Islamic Center Balikpapan ini, karena tidak setiap orang muslim melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan kita bersyukur kepada Allah, orang-orang saudara-saudara kita yang telah melaksanakan salatul jamaah di masjid-masjid, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu hadirin dan para mustami'in mustami'at yang insyaallah dimuliakan Allah, malam ini kami pakaian dinas Pak, karena memang hari-hari kita pengamanan berkaitan masalah percepatan vaksinasi. Bapak Presiden telah memerintahkan di samping anak-anak usia 6 sampai 11 tahun dan para lansia, sekarang untuk vaksinasi yang ketiga yang telah memenuhi standar kesehatan, yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan, atau istilah booster yang tiap hari di DOM dan beberapa puskesmas telah dilaksanakan di Kota Balikpapan. Tadi saya belum sempat pulang karena melaksanakan kegiatan pemantauan kegiatan vaksinasi di Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua, saya minta maaf yang sebenarnya ini Kiai Mukhlasin, Ketua
uh, Nahdlatul Ulama yang sebenarnya mengisi rutin kajian kitab Mukhtarul Hadis, dan saya dikasih tahu oleh Mas Damuri untuk mengganti beliau karena ada kegiatan di kantor Geraha NU di Balikpapan Utara berkaitan juga malam ini ada mendatangkan seorang ulama dari Jawa Timur, kegiatan taklim di sana. Sehingga kami secara mendadak juga mencoba menggantikan beliau walaupun memang sangat jauh dari apa harapan para jamaah. Tapi ketimbang kosong, ya kita isi aja Pak. Tetapi yang jelas sekali lagi sangat terbatas pengetahuan dan wawasan kami karena memang waktu untuk membaca atau mutalaah dalam kitab-kitab tidak sempat karena kegiatan kami namanya polisi, berbicara tanggung jawab terciptanya stabilitas keamanan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam ini akan saya menyampaikan beberapa yang saya ambil berkaitan dengan masalah dosa-dosa besar. Kalau di sini di babnya ini babu ma jaa fi syirki billah. Bab ini membahas tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut fa akbarul kabair itu dalam kitab. Fa akbarul kabair adalah dosa yang paling besar. Paling besarnya dosa. Di sini disebutkan ada 70 macam-macam dosa yang tercantum di dalam Al-Kabair. Silakan saja Bapak kalau punya kitabnya di situ, dicari di situ tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Atau bisa buka di YouTube namanya Al-Kabair, nanti muncul kitab aslinya di situ. Ada yang kitab yang asli ada Pak, bisa dibuka setelah ini. Maka di situ ada 70 jenis-jenis dosa besar. Di antaranya fa akbarul kabair, dosa yang paling besar apa? Asyirku billah. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalimat ini sudah sering disampaikan dan sering didengar karena sangat berbahaya. Kenapa? Oleh Al-Quran, oleh Nabi di dalam hadisnya, disampaikan oleh pewaris Nabi, para ulama tentang masalah syirik memang sangat berbahaya. Karena dia akan merusak semua tatanan akidah kita ketika salah di dalam pengamalan kegiatan-kegiatan sehari-hari apabila kita tidak memahami tentang masalah kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa berkaitan dengan masalah syirik kita kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Karena apa? Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan perbuatan syirik kepada Allah ini sungguh perbuatan yang betul-betul sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak jamaah yang berbahagia, jangan sampai kita termasuk dari kelompok-kelompok orang yang menyembah syirik. Itu adalah menyekutukan selain Allah dengan Allah, dipersamakan Allah dengan barang yang baru itu, syirik. Kalau mungkin saya tidak
bapak-bapak mungkin tidak menyembah berhala di saat sekarang. Tapi yang saya takutkan di ayat berikutnya, di ayat yang lain, di surah Al-Baqarah itu kalau tidak salah itu di ayat berapa saya lupa itu ayatnya, tapi ingat hafal saya ayatnya. Di ayatnya saya lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Nah ini. Dan ada di antara manusia. Ini. Ada di antara manusia, bukan semua manusia, Pak. Ini kalau guru saya dulu waktu saya mondok itu dikatakan wa minan nasi, minnya ini harfu jarrin litab'id. Yang saya ingat cuma itu, Pak. Karena sudah jadi polisi lupa itu, Pak, semua ilmu yang diajaran tentang ilmu nahu yang ada di saraf itu sudah lupa semua, Pak. Bisa lupa-lupa itu. Untung nggak baca wa minan nasu itu. Masih ingat ini bahwa harfu jarrin ini harfu jarrin litab'id. Dan ada di antara manusia kata Allah Subhanahu wa taala di apa? Menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dipersamakan dengan Allah, kahub yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu mencintai sebagaimana mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai sesuatu selain Allah yang dia sama cintanya kepada Allah. Kalau ini yang saya takut juga, Pak. Saya yakin bapak-bapak suruh menyembah selain Allah, berhala-berhala, enggak lah, Pak, ya. Yakin? Enggak. Tapi kalau ayat ini yang kita takutkan. Man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini bahasa sederhananya mengambil sesuatu yang dipersamakan kepada Allah, kemudian apa? Dia cintanya sama kepada Allah. Ini. Dan ada di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang paling sederhana, Pak. Contoh yang paling sederhana. Kita itu tidak menyembah berhala, yakin. Tapi kalau mencintai sesuatu yang hampir dipersamakan dengan Allah, banyak terjadi. Contoh, Bapak lagi ngerjain pekerjaan, dibikin laporan di komputer. Tek 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 sudah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya, apa bentar? Ayo, masjid, salat. Bentar, tinggal sedikit. Bahkan bilang, titip ya sama Tuhan, Tuhan ngerti kok. Ini kalau ditinggal pekerjaan ini lambat laporan. Banyak enggak terjadi seperti itu, Pak? Andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dijadikan tandingan, mereka itu mencintai Allah sama dengan mencintai Allah. Bahkan kalau Zainuddin MZ almarhum menyatakan Allah nomor 27. Betul enggak? Betul enggak? Banyak, Pak, yang begini. Kalau ini saya takut dan sering terjadi bagi saya. Lah iya, terkadang teman-teman yang awam duluan kok sholat, ini ustadznya belakangan. Karena anda dan yuhibbunahum ka hubbillah. Jauh sejauh-jauh lagi kita sedang rapat, tak berani kita panggilan, mohon izin undur diri. Padahal seandainya undur diri juga tidak apa-apa. Yakin pimpinan tidak akan marahin dia. Yakin pimpinan tidak akan menegur dia. Kenapa? Memang waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Perasaan kita yang tidak enak. Padahal apa kata Allah? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nah, beda. Dan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah beda. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, memang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sanggup mengatakan mohon izin mendahului salat. Gitu, Pak, ideal. Makanya kalau Bapak jadi seorang direktur, menjadi pimpinan, harus tahu tuh
Kalau ada anggotanya lagi izin sholat, kamu jangan begitu. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Suruh gantian tapi gitu loh Pak. Jangan lagi jaga di penjagaan. Saya tidak kasih contoh yang lain Pak. Kalau contoh yang lain tersinggung nanti yang lain. Saya contoh penjagaan polisi misalnya di kantor polisi atau di TNI misalnya. Terus lagi jaga adzan terus ditinggal, tidak benar juga Pak. Makanya diatur di dalam kitab fikih, belajar fikih supaya paham bagaimana caranya. Bagaimana kaifiyahnya? Kita ada cara-cara bergantian giliran, jangan langsung ditinggal penjagaan. Iya kalau tidak situasi perang. Situasi perang. Makanya ada di dalam fikih diatur syiddatul khauf itu. Karena sangatnya takut. Diatur bagaimana dalam perang sekalipun itu ada tuntunan kita dalam melaksanakan sholat. Tidak harus lupa kepada sholatnya. Lah ini yang sering terjadi, menyamakan sesuatu yang sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita itu Pak lupa terkadang, padahal yang ngasih pangkat saya itu siapa? Allah. Ya betul enggak Pak? Melalui tangan penguasa. Saya sampai pangkat mayor atau komisaris polisi, Allah yang ngasih. Melalui proses, ada mekanisme bekerja di kepolisian sesuai dengan standar, baru melalui tangan-tangan pemimpin kita sehingga kita gitu. Tapi pada ujung-ujungnya siapa? Allah. Percuma kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan kehidupan, tidak ada Tuhan yang bisa menjadikan kematian, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki, tidak ada Tuhan yang memberikan pangkat dan jabatan, tidak ada Tuhan yang semua mengatur alam semesta kecuali Allah. Tapi mengapa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pak, nah ini saya Pak, ini saya yang sering begini. Malu terkadang gitu. Di kantor itu ya Allah, yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren duluan sholat, dan saya belakangan Pak sholat itu. Iya. Karena apa? Cinta dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sampai meninggalkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, kalau nyembah berhala, yakin dan percaya saya tidak akan mungkin menyembah Allah, tapi menjadikan tandingan Allah yang sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sering terjadi. Jujur, sering enggak Pak? Bapak lagi belanja sama istri, ini istri ke mall, sudah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingatkan, Pak sholat katanya, nanggung nah, biarin aja, kan zuhur masih zuhur masih lama, baru 12 lewat berapa nak, nanti kan ke rumah sempat jam 2 masih sholat le. Ketika ayat ini kita baca Pak, ya Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah ila akhiril ayat. Subhanallah. Kalau itu Pak, ini termasuk saya. Jadi saya baca ini, ingat saya ini saya ini termasuk saya yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala karena diburu dengan pekerjaan. Kalau saya ngasih contoh Bapak tersinggung nanti saya. Nah, ya memang kenyataan Pak, saya yang sering begini. Maka jangan sampai kita seperti ini. Allah semuanya Pak. Coba yang menyelamatkan Bapak tidak meninggal dunia karena COVID siapa? Allah. Manusia hanya sekedar ikhtiar, tapi semua Allah. Mengapa kita masih mensekutukan selain Allah? Padahal apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan dengan sesuatu. Jangan kau sekutukan. Kenapa? Anda persamakan. Kenapa kamu Sarbini masih Allah tandingi? Padahal yang menyelamatkan kamu kena COVID siapa? Allah.
Semua Allah. Buktinya semua orang satu rumah sakit, ternyata yang mati bisa dihitung, tapi yang hidup, jika orang yang kena gempa mati sudah, ternyata anak kecil hidup. Itu atas kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu masih anda dan yuhibbunahum kahubbillah? Kenapa kamu asyirku billah, masih syirik kepada Allah? Oh enggak, saya tidak menyembah selain Allah, saya sembah Allah. Betul, saya tidak menyembah berhala, cuma saya sering melaksanakan anda dan yuhibbunahum kahubbillah. Kalau ini Pak, iya. Suka atau tidak suka, iya. Karena apa? Karena hati. Makanya kata Buya Ar-Razi kemarin yang saya dikasih surbannya itu, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur beliau itu. Saya dikasih surbannya waktu kesini beliau itu. Ini tak kasihkan Ustadz polisi aja katanya. Kemana-mana saya bawa itu di mobil. Apa dia? Benahi hati kita. Bukan tidak tahu ayat ini Pak. Tahu, paham. Tetapi bagaimana? Karena hati kita masih belum dibenahi, belum diberikan sinar Allah, nurullah di hatinya. Kata, saya niru beliau Buya itu yang datang ke sini kapan itu. Hati kita perlu dibenahi. Belum tentu orang yang biasa ceramah dengan seperti ini hatinya Pak bersih. Belum tentu. Tuh, kalah nyatanya. Ya kalah Pak. Ada orang cuma dengerin YouTube. Ya Allah, istiqomahnya bukan main. Nah kita yang tahu sendiri bisa baca ayat Quran, bisa baca hadis. Ini saya Pak, bukan Bapak. Insyaallah. Kok tidak secepat itu gitu. Makanya ada seorang Kapolda dalam ceramahnya, hanya saya yang takuti Allah. Betul itu Pak. Kita ini tidak takut kalau kepada Allah, yang takut kepada yang lain. Betul tidak? Kita takut sama hantu, padahal yang menciptakan hantu siapa? Allah. Tidak takut kalau kepada Allah. Kita takut kepada ular, bisa pergi kita berlari, tapi ketika Allah panggil, Bapak, ketika Allah panggil, kenapa kita tidak berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu. Bahkan kita malas berdoa. Padahal kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah berfirman, mintalah kepadaku. Wa qala rabbukum, Allah berfirman, apa yang terjadi? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong, yang menyombongkan dirinya, malas minta dan berdoa kepada Allah, maka Allah mengancam sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka Allah akan memasukkan mereka yang malas, yang sombong, tidak meminta kepada Allah apa? Neraka jahanam yang kemudian Allah hinakan di dalamnya. Ini terkadang baca doa diintervensi, jangan panjang-panjang doanya. Ya Allah ya Karim. Terkadang sesama juga kita di majelis-majelis panjang betul doanya. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan memasukkan ke dalam mereka ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, ya Allah, bersihkan hati kami, ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang menggerak-gerakkan, yang mutarbalikkan hati ini. Ya Allah, sucikan hati kami ya Allah dengan keimanan, sucikan kami ya Allah dengan rasa kerinduan dan kecintaan kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak seperti itu. Ya Allah ya Karim. Ini Pak kondisi. Sekali lagi, bersihkan hati kita, termasuk saya. Kenapa? Perbanyak membaca la ilaha illallah, tapi itu tanamkan apa yang dimaksud la ilaha
illallah. Maka ulama-ulama itu sampai dia untuk mencari Allah yang bisa menggetarkan hati kita, menggetarkan jiwa kita, dia masuk di dalam pembelajaran ulama-ulama tasawuf, masuk mempelajari ulama-ulama tentang ilmu tasawuf. Untuk apa? Menambah, mencari jalan untuk merasakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Sarbini tiap hari baca la ilaha illallah, baca. Tapi kenapa masih anda dan yuhibbunahum kahubbillah? Itu yang perlu dibenahi. Masih ada penyakit di dalamnya. Ada penyakit, banyak penyakitnya, Pak. Maka obatinya dengan apa? Perbanyak zikrullah, perbanyak baca Quran. Karena Al-Quran kata Allah diturunkan untuk hudal linnas, hudal lil muttaqin, syifaa'un lima fis sudur. Baca Quran walaupun hanya surat Yasin. Pak, saya enggak bisa baca Quran, bisanya surat Yasin, baca. Pak, saya enggak bisa semuanya, cuma apa? Yasin, Yasin diulang-ulangi. Yasin, 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 Yasin. Shadaqallahul azim. Dan cuma bisanya Yasin. Tapi jangan sampai punya anggapan baca Yasin dilarang. Tidak ada Pak yang melarang baca surat Yasin. Itu tidak ada. Baca kapan aja. Pak, saya baca surat Ikhlas, baca, ambil kalau perlu sampai 1000. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu melahirkan tauhid kepada Allah. Katakan bahwa Allah itu Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Kalau orang yang sudah mengamalkan Qul huwallahu ahad dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, anti kalimat asyirku billah, anti perilaku asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, resiko dampak orang-orang yang mensekutukan Allah apa kata di dalam Al-Quran? La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah ini Pak, bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat 65. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu berbuat syirik maka sungguh akan batallah amalmu dan sungguh kamu akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Sudah Pak, habitat kalau dalam ayat lain. Sirna Pak. Amal-amal baik kita ketika kita syirik kepada Allah, selesai. Selesai sudah amal baik kita. Makanya jangan sampai syirik. Jangan Allah di nomor 7, Allah jangan nomor 1. Kenapa? Sandaran kita cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ini kita jatuh kepada syirik, maka apa kata Allah? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Itu dalam Quran, dalam surah Al-Maidah 72. Jadi bahwasanya orang-orang yang jatuh kepada syirik, jatuh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang syirik itu. Faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga bagi orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar ila akhiril ayat. Maka Allah campakkan ke dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ini terkadang Pak sesuatu yang perlu dibenahi. Kalau saya menyatakan asyirku billah, kalau Bapak kalau ada ceramah-ceramah datang ke rumah Wali Songo terus syirik, itu terlalu itu Pak. Sudah terlalu itu. Tidak ada orang datang ke kuburan syirik kecuali Bapak menyembah kuburan baru syirik. Kalau Bapak datang itu fazuruha, kata Nabi memang diperintah. Awal dilarang Pak, tapi setelah kemudian oleh Nabi SAW diperintahkan untuk berziarah. Kemana saja Pak? Ke kuburan mana siapa? Silakan aja. Sebagai apa? Pelajaran untuk mengingat Allah, tetapi jangan sampai punya hati di dalamnya, oh ini kuburan, ini keramat yang bisa menyelamatkan saya di dalam
saya di dunia. Itu yang tidak boleh. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya keris, kemudian Bapak berkeyakinan, keris ini Pak yang bikin sukses saya bisnis. Saya ini miliaran dulu miskin Pak, setelah saya dapat keris ini, alhamdulillah saya ini sukses dengan keris ini. Itu namanya syirik Pak. Berarti dengan keris itu yang menjadikan kita sukses, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Bapak mengatakan, wah kalau ke dokter ini saya minum obat ini pasti sembuh. Nah, ini berarti Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, hanya sekedar perantara, ikhtiar. Kalau Bapak punya seperti itu, anggaplah keris itu ditaruh di pinggang supaya bawa pistol misalnya, itu bukan pistol yang menyelamatkan kita Pak, Allah. Cuma ini bagian aksesoris, sebagai aksesoris kita. Kalau mau perang ya perangkatnya bawa pedang, ya bawa senapan, bawa bedil dan lain sebagainya, kan itu Pak. Kalau di pertempuran itu bukan senjata, itu bukan kendaraan tank itu yang menyelamatkan prajurit, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebagai sarana. Itu jangan salah paham gitu. Tapi ya jangan juga mengatakan orang yang memelihara keris syirik. Bentar dulu, saya punya keris Pak, naga sosro, mahal kalau dijual ratusan juta itu. Kalau dijual laku itu Pak. Kalau saya bawa ke pulang sana di Madura sana masih ratusan juta laku itu Pak. Cuma ini amanah, tidak boleh dijual katanya. Kalau kamu mati, aku mati, kami ambil, kamu mati kasihkan anak-anakmu katanya. Itu amanah dari Bapak. Ya sudah. Karena ada sejarah perjuangan pada waktu dia menjadi anggota Sabin melawan penjajahan Belanda. Ada sejarah melawan bersama kiai-kiai di Madura dengan dipersenjatai Allah kadarnya keris itu, dia bisa melawan para penjajah Belanda pada saat itu. Itulah kenangan manis bapak saya, sehingga keris itu diberikan ke saya sampai saat ini. Nah, tetapi saya tidak berkeyakinan apa-apa, taruh aja dalam almari. Kalau saya bilang coba ada nawar kebeli papan, saya jual itu. Itu. Maka dari itu Bapak jamaah yang berbahagia, jangan sampai kita termasuk kelompok orang-orang yang diancam oleh Allah untuk dimasukkan ke neraka jahanam karena kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan dosa-dosa apa saja yang termasuk kelompok dosa yang besar itu. Wa huququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka di sini akbarul kabair, ini ada di sini. Akbarul kabairi al-isyraku billah wa uququl walidain. Ini dan seterusnya. Hadis ini rawahul Bukhari. Panjang hadis ini. An Abi Bakrah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair. Ini dari Abi Bakrah radhiyallahu an dia berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda apa? Akbarul kabair, dosa yang paling besar itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah, dan yang kedua wa uququl walidain, ini durhaka kepada kedua orang tua kita. Masya Allah, saya itu dulu Pak kumpul dengan orang yang anak durhaka kepada orang tua itu. Mamanya sering dihantupkan itu ke tembok itu kalau dia marah. Lama kelamaan saya kok enggak tega juga. Satu, saya polisi, masa saya tidak bisa mencegah perilaku arogansi orang seperti itu. Satu ketika dia nangis, ibunya itu sudah marah-marah anaknya. Jadi saya intip di pintu itu, karena dekat rumahnya, karena loteng atas bawah. Betul Pak, itu bawa tongkat untuk pintu itu, pintunya tidak bisa dikunci kan, pintu-pintu lama itu kan dikasih
Itu apa? Bukan besi, kalau ini dari ulin, Pak. Itu mamanya mau diajar ini. Yang kebetulan saya bela diri saya agak bagus dulu, Pak. Dulu. Dulu. Jadi mukul ke mamanya, saya circle kakinya itu, Pak. Saya circle kakinya itu. Jadi enggak sampai dia. Dia malah yang tahan tuh ke temboknya. Jadi malah pingsan, saya kasih minum. Kamu lain kali, saya bilang, saya terakhir. Saya tidak akan lihat kamu durhaka kepada mama. Iya Mas, saya minta maaf, minta maaf. Kenapa? Sudah ada berapa menit itu matanya belalak itu, Pak. Saya circle kakinya, jatuh dia. Jatuh terus kepalanya tahan tuh ke tembok. Kenapa? Saya ingat ibu saya. Saya ingat orang tua saya bagaimana mengandungnya selama 9 tahun. Makanya Quran itu, Pak, setelah menyembah Allah, berikutnya wabil walidaini ihsana. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Diambil nomor 2, Allah, orang tua, Pak. Jangan main-main. Dia hamil selama 9 bulan, dia hamil selama 10 bulan, bahkan lebih, ada yang lebih. Dia menyapitnya selama 2 tahun. Kalau sekarang jarang ibu-ibu. Kalau yang masa dulu, Pak, saya disapinya selama, belum lagi bagaimana dia nangis malam hari. Kalau bapak-bapaknya itu hanya mohon maaf. Kita ini cuma bisa bersemangat cari nafkah. Enaknya aja, Pak, kita itu. Yang susah siapa? Ibu. Yang lainnya bisa tidur, ibu tidak bisa tidur untuk memikirkan anaknya. Semua kekayaan kita seandainya akan ditebus untuk jasa sang ibu, tidak akan mencukupi, Pak. Tidak bisa. Dia yang susah payah. Bapak-bapaknya bisa tidur, sang istri, sang ibu memikirkan anaknya. Tengah malam dia menangis. Tidak ridho anaknya menangis, tidak rela anaknya menangis. Karena saking rindunya seorang ibu kepada anaknya. Kenapa anak durhaka? Setelah dewasa, setelah sukses, hina seakan-akan memandang sang ibu yang miskin di kampung. Karena dia sudah menjadi pejabat, mendapat istri yang berkarir. Rasanya hina memandang sang ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini fa akbarul kabair, kata Rasulullah, dosa yang paling besar diantaranya wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Insyaallah, gaya mentang-mentang sudah jadi pejabat, melihat sang ibu yang sudah miskin, istri tidak ridho, tidak rela, gengsi kalau sang ibu datang. Karena dia sudah menjadi istri seorang pejabat, menjadi seorang istri pengusaha, lupa kepada ibunya yang miskin di kampung, yang sekian puluh tahun yang lalu melahirkan dari rahim sang ibunya, dan dia selalu meneteskan air matanya dan berdoa siang hari siang malam karena saking rindunya kepada sang anaknya. Saya jadi polisi ini, Pak, karena doa sang ibu. Setiap hari khatmul Quran hanya untuk mendoakan seorang Sarbini menjadi seorang polisi. Subhanallah. Terus apa yang bisa saya berikan? Tidak ada. Sang ibu sudah tidak ada, sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada hanya tetesan air mata sang anak. Kalau itu saleh. Kalau tidak saleh, anaknya lupa, menunggu tiap tahun mengundang ustadz untuk memanggil, mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak tidak bisa. Apa dia? Banyak, Pak, yang gengsi seorang anak, yang gengsi seorang menantu melihat mertua yang miskin apabila datang dia menjadi seorang istri pejabat atau menjadi seorang istri pengusaha yang sukses. Itu Allah yang murka, Allah yang marah terhadap wanita maupun laki-laki yang punya sifat yang seperti ini.
Maka dalam Al-Quran diberi ukuran kita, batasan seperti apa orang yang sudah durhaka kepada Allah, seperti apa orang yang dilarang berdosa kepada Allah, hanya mengatakan kalimat fala taqul lahuma uffin, itu sudah dianggap dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memang tidak layak seorang anak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia yang membesarkan dan tidak bisa diukur dengan harta, kekayaan yang Anda miliki dari kasih sayang sang ibu. Kita itu Pak repot. Kalau sudah sukses, yang lebih dicintai istri daripada ibunya, betul? Betul Pak? Terkadang suami lebih disukai daripada dia yang melahirkan sang ibu di kampungnya. Sabar. Bahkan ada seorang menantu ngomong, siapa mak yang datang, kata anaknya, ini kucingnya sudah datang. Na'udzubillah, ya. Mertua datang dibilangin ini kucingnya yang datang. Seorang durhaka seperti itu. Allah ancam itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka mumpung masih hidup Pak orang tuanya, mumpung masih hidup, sering-seringlah bapak komunikasi dengan sang ibu, komunikasi sang bapak yang ada di kamu. Apa kebanggaan bapak ketika orang tua sudah tidak ada? Kita hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia, lupa terhadap yang melahirkan kita. Siapa sang ibu? Allah mendapatkan apa? Allah meletakkan dalam Quran di posisi yang kedua di surat An-Nisa ayat 36 atau 46? 36 itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama ila akhiril ayat. Itu Allah memberikan tempat sang kedua orang tua. Setelah Allah berikan orang tua ada di kalimat dalam tarkib atau susunan kata-kata dalam surah An-Nisa itu. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini kita dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah adalah orang-orang yang memperlakukan tidak senonoh kepada orang, durhaka kepada orang tuanya. Maka Bapak bisa dilihat orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Sampai sekarang yang saya ketahui hidupnya juga nggak selamat, selalu gagal. Kenapa? Orang tua sempat mengatakan, aku tidak ridho, aku tidak rela nanti aku akan berdiri di kuburan terhadap pengkhianatan kamu kepada sang ibu. Bisa dilihat Pak. Sampai saat ini ada beberapa orang, saya meneliti saya mengamati, bukan meneliti, mengamati orang-orang yang seperti itu. Sudah ada kurang lebih 10 orang yang selalu gagal. Karena apa? Karena dia masa hidupnya lebih cinta kepada suaminya, ada masa hidupnya selalu melawan kepada sang ibunya daripada dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi ketika orang yang berbakti kepada orang tuanya, bisa dilihat dalam struktur keluarganya, dia masuk orang-orang yang sukses. Kenapa? Dia selalu mencintai sang ibu dan sang ayah yang selalu berkorban untuknya. Maka dari itu, mudah-mudahan dalam tausiah malam ini, yang pertama, jangan coba-coba kita mensekutukan Allah. Tinggalkan persamaan-persamaan Allah, mencintainya sama kepada Allah. Jangan sampai mencintai sesuatu yang sama cintanya kepada Allah. Dan yang ketiga, tinggalkan kita sifat-sifat durhaka kepada kedua orang tua. Itulah yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Pasti banyak kekurangannya, karena kami bukan seorang ustadz, kami bukan seorang siapa-siapa, hanya ingin belajar menyampaikan hal-hal yang sifatnya komunikasi sosial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم